Mau ngapain lo? Ini makanan gue, jangan ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel. Nah, kita kebetulan saat ini syuting lagi di bulan Ramadan nih. 2026. 2026. Identik dengan puasa. Puasa identik dengan menahan makan dan minum. Kalau buka puasa ya makan dan minum, ya kan. Kayaknya kita bahas makanan dan minuman di episode kali ini. Yang ringan gitu aja. Yang santai aja. Yang santai. Kita kayaknya nggak santai mulu kalau dibahas ya. Nah, bagaimana kalau aku buat ini juga jadi nggak santai gitu. Nah, ada satu judul berita. Dia bilang ini, kiamat itu sekarang terlihat di sepiring nasi dan susu. Oke. Ya, dia bilang ini. Itu judul tajuk berita ya. Kiamat itu mulai terlihat di nasi dan susu. Itu karena kiamat iklim dia bilang. Jadi karena pemanasan global ini membuat makanan itu jadi lebih mudah membawa patogen-patogen ya. Karena situasi iklim yang berubah ekstrim gitu. Ini jadi membawa sesuatu yang tidak baik lah. Bikin orang jadi banyak sakit. Nah, sebenarnya apa sih, Liv, yang terlihat di masa sekarang dengan yang dibilangnya, mereka bilang kiamat lah dalam bahasa ininya apa tadi perubahan iklim yang ekstrim lah gitu. Apa sih sebenarnya yang terlihat secara spirit yang mereka katakan bahwa makanan zaman sekarang itu udah 5 tahun terakhir ini membawa banyak penyakit kalau dia dibiarkan agak lama setelah dimasak. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya yang pengen saya bahas itu lebih simpel lagi dari patogen-patogenan tuh. Bahasanya ini Gini. banget ya, terlalu medeni weh. Gini. Entah ada kaitan atau enggak sama Mas Anton tadi. Kalau Sobat Time Travel ngalamin ya atau ngerasain, makin kesini, kalau kita punya makanan di rumah, entah itu dimasak sama orang rumah, atau beli dari luar terus disajikan di rumah, lalu dibuka, di udara terbuka, didiemin aja, pas mau makan lagi, biasanya rasanya udah beda. Itu pertama. Tapi yang lebih agak ekstrem lagi, yang kedua, basi. Betul. Makanan basi. Betul. Ternyata gak cuma makanan, minuman juga sama. Ada kadang-kadang rasanya agak beda. Iya. Walaupun itu air putih ya. Iya. Kadang rasanya agak beda. Nah, saya coba riset, survei kecil-kecilan lah ke beberapa orang, teman-teman gitu kan. Ternyata mereka ada beberapa dari pengalaman yang mirip-mirip kayak gitu juga. Tapi selebihnya itu nggak berasa. Kayak mengabaikan aja, kayak udah dimakan-makan aja gitu. Iya. Nah, tapi karena ada beberapa orang yang ngalamin, akhirnya saya jadi curious, ya kan, penasaran, ada apa sih gitu. Sampai akhirnya suatu waktu di rumah, saya ngelihat ada nasi ditaruh di mangkok dan itu di tempat terbuka. Itu saya perhatiin, sesekali perhatiin, kok kayak ada yang makan. Nah, kok kayak ada yang makan Kucing si nasi itu? Bukan, Mas. Tapi ada makhluk yang makan. Oh ya? Nah, walaupun secara physically nasinya tetap nasi, tapi kalau kita pas saya cium, udah busuk, udah basi. Seolah-olah nasi itu kayak nggak dipanasin 2 hari. Kayak nggak diangetin 2 hari. Padahal baru dimasak tadi pagi. Sementara kejadian itu sore. Oke. Nah, keesokan harinya, itu juga saya perhatiin lagi, saya tanya dimasaknya agak siang, sore itu udah agak-agak gimana ya kalau diperhatiin, memang belum basi, cuman kayak
mungkin istilahnya sarinya udah hilang. Antak gitu kan. Karena belum dicobain Mas, baru dilihat dan dicium. Oh, oke. Udah agak beda gitu. Memang walaupun belum basi. Pas saya makan memang rasanya juga agak beda. Gitu, bukan nasi yang fresh ibaratnya. Walaupun itu udah dihangatin. Nah, saya tanya ke orang rumah, yang masak siapa nih tadi pagi, tadi siang gitu kan. Oh, didoain nggak? Ya nggak tahu. Kan yang masak kebetulan waktu itu bukan ibu. Terus saya bilang, kalau masak itu didoain, terus nanti ditutup. Oh ya didoain deh, semuanya didoain gitu. Ternyata ketika saya ngelihat di tempat-tempat lain, itu sama Mas. Waktu di tempat kerja, saya ngeliat ada makanan terbuka, beberapa jam, lihat kok agak beda, warnanya beda, pas dirasain makannya agak beda rasanya. Jadi ternyata kalau makan itu di tempat terbuka, oke lah. Ada beberapa orang menganggap itu hal kimiawi yang terjadi karena udara dan sebagainya, oksidasi dan sebagainya. Oke lah, itu masuk akal. Tapi ternyata ada sisi lain yang bekerja, di mana di sekeliling kita itu kan nggak cuma manusia doang tuh, Betul. ya kan? Semakin kesini aktivitas yang lain, makhluk-makhluk yang lain itu juga semakin meningkat aktivitasnya. Kadangkala itu beririsan sama kita. Dan kalau ada makanan atau minuman nggak didoain dan nggak ditutup, itu mereka juga makan dari situ. Karena mereka itu bentuknya halus, bukan kayak kita, kasar. Mereka itu makan, itu kayak makan saripatinya gitu loh. Kalau orang pernah dengar saripati itu kayak makan saripatinya. Jadi wujudnya tetap ada, tapi rasanya dan adanya agak berubah gitu. Itu yang dia sedot, itu yang dia makan. Dan ternyata itu yang terjadi selama ini. Kalau kita masak nggak didoain atau beli makanannya nggak didoain juga. Ini bukan soal pesugihan massal yang bukan. Mereka nggak dapat kerjaan, akhirnya buyar kemana-mana gitu, enggak kan? Bukan. Nah, makanya saya jadi ingat dalam pelajaran agama waktu kecil, itu kebetulan karena saya orang Islam, agamanya Islam, itu diajarin bahwa Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada umatnya, kalau mau makan itu doa. Simpel doanya, anak-anak semua tahu kalau orang Islam ya. Nah, ternyata di agama lain juga berdoa kan, ada doanya kan. Betul. Ya kan. Nah, itu didoain. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh semua ada doanya. Semua ada doanya, betul. Semua kegiatan ternyata, ada. yang saya baru sadar pas udah sekarang yang dimaksud dengan doa itu untuk ngebentengin kita juga dari hal-hal yang nggak baik. Begitu. Itu salah satunya. Gitu. Oh, ternyata semakin majunya waktu, semakin majunya zaman, aktivitas yang di sekeliling kita itu juga makin naik, Mas. Mereka kan juga lagi muncul-munculnya nih. Betul. Nah, mereka juga makan yang ibaratnya ini bukan punya siapa-siapa karena nggak didoain itu. Ya udah makan aja. Pas kita makan, rasanya beda, tapi tetap sama fisiklinya. Gitu. Kalau misalnya kalau yang di dalam kulkas gimana? Ternyata sama, Mas. Sama juga. Pas dikeluarin, lah, padahal tadi dimasukin bagus, pas dikeluarin kok agak gimana gitu. Pas dirasain, iya beda ya. Kayak gitu. Padahal itu satu-satunya harapan kita supaya makanan bisa tahan lebih lama. Tahan lebih lama bener. Tapi yang dimaksud di sini bukan karena oksidasinya. Oh, bukan karena peristiwa kimiawinya. Bukan peristiwa kimiawinya. Peristiwa batinnya dan spiritnya ini yang gitu bahasanya. Saya pernah diceritakan bahwa makanan dan minuman yang masuk ke tubuh itu kan jadi darah dan daging. Iya betul. Jadi energi. Betul. Kalau bersumber dari hal yang baik, maka nanti akan jadi hal baik pula di badan. Kalau dari hal yang buruk, maka nanti jadi hal yang buruk. Nah, termasuk doa itu untuk makanan supaya yang masuk itu jadi baik. Kalau misalnya yang dimakan atau diminum udah kecampur sama yang lain, ya wallahu alam gitu. Makanya agak beda rasanya, kayak gitu-gitulah. Nah, kalau dari literasinya itu ya, dari referensi tulisannya itu, mereka kan bilang nih, karena situasi bumi yang di bawah itu lagi panas-panasnya,
Jadi dia menekan segala hal yang bahasanya tuh unsur haranya yang kurang baik juga termasuk yang ketekan ke atas. Kemudian diserap sama padi. Nah, mereka bilang ada arsenik alami yang kemudian terserap sama padi. Makanya 5 tahun belakangan itu banyak kejadian orang itu banyak keracunan makanan itu karena padi itu mulai menyerap hal-hal yang bahasanya tuh racun alami dan juga situasi pemanasan global itu ternyata situasi hangat juga memicu banyaknya patogen yang bersarang di makanan. Betul. Nah, itu jadi kayak manifestasinya seperti yang Alif ceritain secara spirit itu tadi berarti ya. Bisa begitu, bisa juga nggak begitu. Oke. Karena walaupun di situ ada patogen dan sebagainya, tapi ternyata ada aktivitas juga yang lainnya. Betul, Gitu. Oke. Gitulah kira-kira. Jadi semuanya ini lagi chaos ya, benar ya. Di dunia yang makin dekat dengan kita, dengan kehidupan kita sendiri, jadi kita harus bentengi diri kita, bukan aja penjelasan ilmiah ya, tapi ternyata ada hal yang lain. Nah, ini tambahan nih Mas, sebelum kita akhiri episode ini. Ya, siap. Ada satu cerita yang saya ingat dari salah satu kerabat lah ya. Jadi waktu itu sang ibu lagi hamil, kemudian mungkin karena bawaan bayi kali ya, pengennya minum sesuatu. Kebetulan yang saya ingat ceritanya waktu itu mau minta air kelapa kalau nggak salah. Terus berarti itu kandungan. Terus minta tolonglah sama entah saudaranya atau tetangganya, saya lupa. Karena kebetulan lagi nggak ada orang di rumah. Singkat cerita, orang itu beliin air kelapa, terus dikasihlah ke ibu yang lagi hamil ini gitu kan. Pas diminum, nggak lama kemudian tuh bereaksi perutnya, saya sakit, kayak bayinya tuh dalam perut berkontraksi. Pokoknya ya bereaksi lah gitu, sakit lah kan, ibunya jadi nggak enak perutnya. Nah, setelahnya itu ada orang tua yang ngasih tahu, ada orang tua yang nanya gini ke mereka, emang itu belinya di mana gitu? Belinya tadi minta tolong sama si ini, belinya di tukang kelapa, tapi belakangnya ada kuburannya gitu, ada TPU. Oke. Nah, terus kata orang tua ini, ya harusnya jangan beli di situ, karena bagaimanapun juga kita beli makanan atau minuman itu ada irisannya sama hal-hal yang di luar manusia. Okay. Kebetulan aja itu di belakang ada TPU. Jadi bisa jadi ada energi-energi nggak baik yang juga ikut. Iya, padahal kita tahu. Apalagi bayi kan suci ya. Betul. Langsung berasa tuh di bayinya gitu, reaksi. Saya juga punya pengalaman pribadi ketika makan bakso di daerah Bandung. Kata orang enak. Pas dimakan saya doain nggak enak, hambar. Terus si penjualnya mukanya merah Mas. Kayak gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitu yang ternyata bagaimanapun juga kita harus benar-benar aware kalau mau beli itu di mana. Terus juga lagi-lagi didoain, tetap jaga itu ya. Tetap dijaga, semuanya dijaga dari hulu ke hilir ibaratnya kayak gitu. Supaya masuk ke badan itu baik. Terakhir, kenapa harus sedijaga itu? Karena kalau tidak dijaga, kata orang tua gini, nantinya bisa punya output ke karakter orang, betul. Ataupun jadi penyakit gitu. Jadi dagingnya kan gitu. Kalau yang dimakan jadi daging, jadi berkahnya gitu. Kebetulan karena kita lagi di bulan Ramadan syutingnya, saya jadi ingat ada satu surat menceritakan tentang segumpal darah, segumpal daging di Al-Quran. Surat Al-Alaq itu ya. Waktu ayat pertama turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan menceritakan, ada juga beberapa ayat yang menceritakan tentang segumpal darah atau segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, ya insya Allah nanti akan baik semuanya. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, ya semuanya jadi jelek. Gitu lah. Tapi ini, sorry, terakhir nih. Ini bukan kayak double kan, Liv? Kayak masalah gini. Udah ada peristiwa yang alamiahnya begitu. Ini bukan kayak
kalau kita makan bakso yang dari pesugihan misalnya gitu, terus jadi kayak double ininya, efeknya gitu. Kebetulan saya bukan dukun, Mas. Oke, Nggak ngerti. siap. Yang kedua, Iya. kalau yang terlihat itu beda sih, Mas. Oh, beda. Oke. Situasinya beda. Beda. Iya, siap. Tapi yang berlaku umum sekarang kayak begitu ya, udah lebih mudah. Makanan itu kayak kehilangan rasanya, kehilangan apa sih saripatinya lah kali ya gitu. Ya mungkin Sobat Time Travel juga ngerasain hal yang sama, nggak cuma makanan tapi juga minuman. Boleh ceritain di kolom komentar kalau punya pengalamannya masing-masing. Oke, Sobat Time Travel, kita akhiri episode kita kali ini yang santai. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.